Pernah baca cerita enggak?
kotak merah. Rahasia kotak merah. Wah, semangat. Apa lagi? Iya, butet dengan orang hutan. Apa lagi? Kisah sang daun mangga. Banyak ceritanya ya kan? Nah, materi kita bisa nggak? Selain kita baca, punya nggak nih? Ibu ada di media. Ibu. Ibu punya buku. Apa judulnya? Putri Duyung. Ada yang pernah baca Putri Duyung? Ada? Ada yang udah kenal. Terus ada lagi nih cerita Nusantara. Banyak ceritanya, ada main undang, ada timun mas. Di dalamnya ada beberapa judul. Ada yang pernah baca buku ini? Saya pernah. Nah, terus ini si angsa bertelur emas. Dan lain-lain. Dari buku ini bukunya termasuk cerita fiksi. Nah, apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi itu adalah teks yang dia ceritanya, teks yang ceritanya itu khayalan. Oh, khayalan? Dia ceritanya khayalan atau tidak nyata. Contohnya ini nih, Putri Duyung. Ada yang pernah nampak Putri Duyung nggak di kehidupan nyata? Tidak pernah kan? Ke pantai. Kalaupun kalian ke pantai, ada nggak nampak Putri Duyung terdampar? Berarti dia ceritanya hanya berdasarkan imajinasi atau tidak nyata. Terus cerita ini, cerita fiksi, jenis-jenisnya ada novel, ada dongeng. Ini masuk apa? Dongeng. Ciri-cirinya dia bersifat imajinatif atau rekaan. Terus dia kebenaran dalam ceritanya tidak mutlak, tidak nyata, kita tidak tahu apa itu benar atau tidak. Biasanya dia hanya diceritakan dari mulut ke mulut, yang kita tidak tahu kebenarannya itu nyata atau tidak. Terus yang ketiga, dia biasanya menggunakan bahasa monotatif. Yang keempat, dia tidak menggunakan sistematika bang. Kalau buku pelajaran kalian itu cerita apa? Fiksi atau non fiksi? Fiksi, karena dia nyata. Sudah ada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Lalu yang kelima, biasa terdapat pesan moral. Nah, untuk itu coba ayo sama-sama kita baca halaman 2. Di halaman 2 buku kalian coba dibaca. Masing-masing dibaca dulu, ibu kasih waktu 10 menit. Ibu kasih waktu 10 menit dibaca. Asalullah telaga warna. Ayo dibaca Asalullah telaga warna.
Asal mula telah berwarna. Nanti ibu minta dari sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Terus kalian masukkan. Oh ini ceritanya lagi ngapain ya si Ajanya itu? Ini nggak ada kertasnya. Kamu bisa pilih dari akal, ya kan? Mau ditempelkan. Gimana ini letaknya? Tempel dulu ya.
Dan setelah itu periksa ternyata jawabannya semua benar. Tepuk tangan. Hasil dari diskusi pajak gambarnya, kelompok gambarnya. Ayo sama orang saya. Ayo. Cek dari sini. Ada teripu. Udah siap semua?
nilai dan ternyata semua nilainya 100. Walaupun tadi ada yang salah yang 180 ada yang berapa tadi. Nah itu mau coba Adriano bacakan dulu hasil tadi tugas menjawabnya. Satu coba dan baca dari nomor satu. Satu, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Termasuk Raja Putri Rakyat. Dua, di mana Raja melakukan serta-merta penampilan di hutan. Tiga, apa hadiah yang disediakan Raja dan Putri untuk ulang tahunnya? Putri membawakan pemberian Raja dan Ratu. Lima, bagaimana sifat Putri dalam cerita tersebut? Sangat kasar. Oke, terima kasih Adriano. Tepuk tangan. Udah? Nah, terus di halaman 5, tengok di halaman 5. Tadi kita udah baca cerita asal mula peragawan kan? Nah, kita mau belajar mengartikan tema. Apa Adriano? Coba baca Adriano, ayo berdiskusi. Buat. Ayo berdiskusi. Carilah informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya dari berbagai sumber. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangku. Diskusikanlah informasi, kemudian tulislah informasi yang kamu peroleh. Nah, tugas yang kedua, kalian tulis di buku latihan itu dan apa yang dimaksud dengan cerita fiksi. Terus, apa dia ciri-ciri teks cerita fiksi? Ayo kerjakan, boleh diskusi dengan teman sebangkunya. Ayo kerjakan. Udah selesai? Oke, coba ibu mau satu orang siapa yang mau maju ke depan bacakan hasil jawabannya. Siapa mau maju? Tunjuk tangan. Oke, Juan maju silakan. Iya, bacakan dua. Teks cerita fiksi adalah cerita khayalan atau tidak nyata. Cerita fiksi dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari si penulis cerita. Jenis cerita fiksi diantaranya novel, cerpen, dan dongeng. Ciri-ciri teks cerita fiksi: sifatnya imajinatif atau rekam pengarang. 2. Kebenaran dalam cerita sifat. 3. Biasanya menggunakan bahasa konotatif. 4. Tidak menggunakan sistematika baku. 5. Terdapat pesan moral atau amanat. Ya, oke, tepuk tangan untuk silakan. Tadi kan di awal juga udah dijelasin dan yang dijelaskan sama temanmu Juan juga udah benar. Teks cerita fiksi itu cerita khayalan atau hanya imajinasi penulis. Contohnya tadi dongeng, novel, dan lain-lain. Baiklah, coba kita simpulkan lagi ya. Tadi kita udah belajar apa aja tentang pengertian teks cerita fiksi. Tadi teks cerita fiksi tentang apa? Cerita
Oke.